Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini, membahas tentang adab-adab bagi orang-orang penuntut ilmu, yang mana kita baru masuk di dalam bab yang kedua, yang mana bab yang pertama kita sudah lewati, dibahas oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Semoga kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari keilmuan beliau, dari kitab beliau yang kita pelajari kali ini. Ya, bab yang pertama membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan mereka orang-orang yang belajar, keutamaan mereka ahlul ilmi, ya, para ulama. Kita masuk di bab yang kedua di sini, baru membahas adab bagi seseorang yang mencari ilmu di dalam dirinya. Ya, telah sedikit kita bahas kemarin hal-hal adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita mencari ilmu. Kita masuk di dalam adab yang selanjutnya, yang mana di sini adab yang keempat beliau sebutkan bagi penuntut ilmu semisal kita semua ini, ya. Beliau katakan ayyakna'a minal qut wal libas bima tayassar. Ya. Hendaklah seorang penuntut ilmu mereka harus qanaah, harus menerima dari makanan atau pakaian yang seadanya. Ya. Tidak harus untuk menuntut ilmu menggunakan pakaian yang sangat bermegah-megahan, ya. Bahkan ketika hanya saja ada pakaian yang mungkin cukup, yang mungkin hal tersebut, ya, bisa kita gunakan untuk menutup aurat kita, untuk menutup semua badan kita, maka inilah yang kita gunakan. Tidak perlu bermegah-megahan atau apalagi sampai berbangga-banggaan, padahal ketika itu kita sedang menuntut ilmu, ya. Akan tetapi apabila pakaian yang kita gunakan untuk menghargai ilmu, ya, maka ini sangat dianjurkan, ya. Misal ketika kita ingin belajar tersebut menggunakan pakaian yang sangat bagus atau pakaian yang mahal, tapi tujuannya bukan untuk berbangga-banggaan atas pakaiannya, akan tetapi tujuannya untuk menghargai ilmu yang kita ambil tersebut, untuk lebih, ya, mengungkapkan rasa ihtiram kita, ya, memuliakan kita kepada ilmu tersebut, maka ini dianjurkan. Maka ini dianjurkan sebagaimana yang dikisahkan dari Al-Imam Malik, ya, radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala. Ya, Imam Malik yang mana beliau ini adalah, ya, pendiri atau yang dinisbatkan mazhab Maliki kepada beliau dari ilmu fikih, yang mana beliau juga salah satu guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau ketika ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat memperhatikan penampilan beliau. Beliau sangat memperhatikan pakaian yang beliau pakai. Beliau bahkan, ya, mandi terlebih dahulu sebelum menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau gunakan pakaian yang paling bagus ketika ingin menyampaikan ilmu ataupun hadis yang akan beliau sampaikan. Ini salah satu contoh bahwasanya beliau di sini sangat mengagungkan ilmu. Ya, bukan berarti beliau tidak ada sama sekali di dalam diri beliau berbangga-banggaan, ya, untuk menampilkan apa yang beliau pakai, akan tetapi itu semua hanya untuk menghormati apa yang akan beliau sampaikan. Akan tetapi bagi muta'alim, bagi orang yang belajar, supaya lebih merasa dirinya ini
rendah hati, maka adab yang dianjurkan oleh beliau di sini memakai pakaian yang seadanya, bukan pakaian yang digunakan untuk bermewah-mewahan. Ini juga salah satu tujuannya adalah supaya kita sebagai penuntut ilmu merasa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu yang kita pelajari, ya. Wa bisobri ala adnal aish yanalu sa'atal ilmi wa jamala syamli. Begitu juga kita harus sabar dari kurangnya hidup bagi seorang penuntut ilmu. Ya, mungkin ini dicontohkan ketika kita melihat kisah-kisahnya mereka para ulama ketika menuntut ilmu. Ketika kisahnya Imam Syafi'i ketika beliau menuntut ilmu, yang mana beliau dengan kekurangan ekonomi dari beliau sendiri, beliau tetap masih senantiasa menuntut ilmu sampai beliau dijadikan seorang imam mazhab. Ya, kalau kita lihat kisahnya Imam Al-Ghazali, ya beliau hanya berbekal dari peninggalan ayahnya yang sudah meninggal, ya, untuk menuntut ilmu seadanya, ya, tapi akhirnya dengan kesabaran beliau menuntut ilmu, beliau dijadikan seorang, ya, imam yang dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Ya, kalau kita lihat mereka para sahabat ketika mereka menuntut ilmu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan diceritakan bahwasanya ka'annahum ala ru'usihimut thair, seakan-akan mereka ini ada di atas kepalanya ini burung. Sangat tenangnya, sangat sabarnya dengan lamanya waktu yang mana duduknya mereka para sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menggoyahkan sama sekali hati mereka, tubuh mereka untuk berpindah dari tempat majelis yang mereka duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kisah ketika salah satu sahabat ingin ngambil ilmu dari sahabat yang lain, bahkan ini dikisahkan bahwasanya beliau ini adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau rela menunggu di depan pintu gurunya hanya untuk nunggu gurunya keluar sehingga beliau bisa mengambil ilmu dari apa yang telah, ya, gurunya ini miliki dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu contoh kesabaran mereka para salafun soleh di dalam menuntut ilmu. Ya, begitu juga, ya, inilah yang seharusnya kita terapkan ketika kita menuntut ilmu. Ketika kita duduk di majelis taklim, maka, ya, sehendaknya kita sabar, tetap khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Kita tidak sampai, ya, kita jangan sampai menoleh di dalam urusan dunia atau dimanapun atau di HP atau dan lain sebagainya. Maka inilah adab bagi penuntut ilmu. Maka fokus kita hanya apa yang ada di depan kita, yaitu guru kita dan ilmu yang beliau sampaikan. Maka, ya, di sini beliau katakan yanalu sa'atal ilmi. Orang yang bersabar, orang yang qanaah, ya, menerima apa adanya ketika menuntut ilmu, mereka inilah yang bakal mendapatkan sa'atal ilm, ya, keluasan ilmu. Wa jama'a syamlil qalbi, dan mereka yang bakal terkumpul, ya, semua hal-hal, ya, urusan-urusan hati pada dirinya, ya. Yang mana di sini ketika kita mungkin hati kita ini ada rasa kotor, ya, yang mana hati kita ini ada rasa kibir, yang merasa lebih baik, maka ketika kita sabar menuntut ilmu, itu semua yang bakal mengumpulkan sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang baik di dalam hati kita. Wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikam, bakal tumbuh di dalam hati kita ini sumber hikmah, ya. Sehingga apa yang kita katakan tidak lain itu semua dari hati kita. Apabila hati kita ini bersih,
maka apa yang kita katakan, apa yang keluar dari lisan kita, maka adalah hal-hal yang insya Allah bersih, insya Allah bermanfaat bagi semua orang, bagi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati yang bersih di sini telah beliau jelaskan, itu semua kita dapatkan dari pertama qanaah, menerima apa adanya ketika menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, sabar ketika kita menuntut ilmu. Kemudian dikisahkan di sini kisah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana beliau dikatakan oleh beliau bahwasanya la yaflihu man talabal ilma bi'izzit nafsi. Tidak akan beruntung bagi seorang penuntut ilmu yang mereka ini menuntut ilmu dengan membanggakan dirinya. Ya. Wasi'atil ma'isyah. Mereka menuntut ilmu tapi dengan kemewahan harta dan kehidupan dia. Ya. Walakin man talabahu bidzillatin nafsi. Akan tetapi mereka orang yang menuntut ilmu dengan merendahkan dirinya, wadiqil aish, dan dengan kehidupan yang apa adanya, wa khidmatil ulama, dan mereka yang menuntut ilmu dibarengi dengan khidmah, ya, dengan melayani al ulama, para ulama, khususnya guru yang kita ambil ilmunya, maka katanya Al-Imam Syafi'i aflaha, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, ketika kita lihat bahwasannya di dalam pesantren, ya, mereka dianjurkan, para santri dianjurkan untuk tidak membanggakan dirinya, untuk tidak membanggakan nasabnya, untuk tidak membanggakan keturunan dari orang tuanya. Maka alhamdulillah, ini adalah ajaran yang sesuai seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ketika di pesantren kita diajari untuk makan seadanya, kita diajari makan dengan mungkin nasi, di situ ada sayuran, mungkin ditambahi lauk, tempe goreng dan lain sebagainya. Ya, bahkan itu kita rasakan sangat nikmat dengan apa yang diadakan, apa yang ada di hadapan kita saat itu. Maka inilah ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ketika di pesantren kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan, untuk senantiasa menjaga kebersihan kamar, menjaga kebersihan ma'had, pesantren. Ketika kita melihat sampah sedikit pun, ya, kita buang ke tempatnya, ya, kita melayani guru-guru kita, ya, kita dengan rela hati tanpa adanya suruhan sama sekali. Maka ternyata ini adalah khidmatil ulama, yaitu melayani mereka, para orang-orang yang menuntut ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka ini hakikatnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, aflaha, mereka lah orang yang beruntung di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, ternyata ya ini semua telah diajarkan oleh ulama kita, ini diajarkan oleh guru kita, yang insya Allah semua ini nyambung kepada Imam Syafi'i, yang dikutip perkataan Imam Syafi'i di sini oleh musannif Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala wa rahima lil Imam Syafi'i. Ya, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, keilmuan dari mereka semua. Alhamdulillah, ternyata ini semua ada anjuran dari ulama-ulama terdahulu, yang mana berarti kita masih berada di jalannya apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mungkin ini sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.